Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melakukan penyuluhan tentang kelayakan pangan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami, yakni yang pertama ada saya sendiri, Zahratul Afifah, NIM 2018-279. Kemudian ada teman saya, Karita Dinda Anggaresta, NIM 2018-284. Yang ketiga ada Ella Novalia, NIM 2018-294. Kemudian ada teman saya, Eliza Putri, NIM 2018-378. Dan yang terakhir ada teman saya, Wirda Aulia, NIM 2018-559. Sebelum kami melakukan penyuluhan, maka kami akan menyampaikan atau memaparkan materi-materi kami, yakni yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan di bidang pangan, kemudian yang kedua keamanan proses pengolahan pangan, yang ketiga teknologi proses pengolahan pangan, yang keempat prosedur operasional sanitasi yang standar, kemudian yang kelima cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, dan yang keenam ada penggunaan bahan tambahan pangan, dan yang ketujuh yang terakhir ada persyaratan label dan iklan pangan. Untuk materi yang pertama yakni peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Peraturan perundang-undangan di bidang pangan ada 3. Yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada bab 16 tentang pengamanan makanan dan minuman. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, keamanan, dan penyelenggaraannya. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Untuk selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Firda. Yang kedua adalah keamanan dan mutu pangan. Yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Yakni pengawasan dan pembinaan pasal 42 sampai 51. Yang pertama, pangan wajib memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Badan Pangan Olahan. Yang kedua, tahapannya meliputi pangan olahan industri rumah tangga, kemudian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP-IRT, yang kemudian diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota. Yang ketiga, dikecualikan atau tidak perlu izin edar apabila yang pertama, pangan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari pada suhu ruang. Yang kedua, pangan sampel atau penelitian konsumsi sendiri. Yang keempat, pengawasan dan pembinaan pangan siap saji dan olahan rumah tangga yang kemudian diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota. Yang kelima, pemerintah, yaitu menetapkan pedoman pemberian sertifikat produksi IRT atau Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan rumah tangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, teknologi proses pengolahan pangan. Pengertian teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk kebutuhan manusia, tetapi dapat pula dikatakan teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal. Jenis teknologi yang diterapkan pada bahan pangan disebut teknologi pangan. Teknologi pangan adalah suatu ilmu terapan yang memanfaatkan ilmu kimia, biokimia, fisika, kimia fisika, serta sifat biologis bahan pangan. Tahapan proses pengolahan pangan. Proses awal, proses konversi, proses pengawetan, proses pengisian, pengemasan, labeling, dan penyimpanan. Pertama, proses awal meliputi pembersihan, pemilihan sortasi, dan pengkelasan mutu.
Yang kedua, proses konversi meliputi pengecilan atau pembesaran ukuran, pemisahan, homogenisasi, emulsifikasi, dan pencampuran. Dan yang ketiga, proses pengawetan yaitu pengolahan suhu tinggi, suhu rendah, pengeringan, pengolahan dengan penambahan garam, asam, gula, dan bahan kimia. Untuk kemudian dilanjutkan dengan pengisian, pemberian label, pengemasan, dan terakhir penyimpanan dengan cara tertentu dan khas sesuai dengan sifat bahan dasarnya. Selanjutnya adalah prosedur operasional sanitasi yang standar atau SSOP. Prosedur operasi standar sanitasi adalah suatu prosedur tertulis atau tata cara yang digunakan industri untuk membantu mencapai tujuan atau sasaran keseluruhan yang diharapkan GMP dalam memproduksi dengan cara bermutu tinggi, aman, dan tertib. Sanitasi pangan merupakan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Di masa sekarang, sanitasi juga bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir resiko penyebaran virus COVID-19, serta menjamin mutu dan keamanan pangan. Tujuan SSOP antara lain yang pertama, bahwa program higien dan sanitasi akan meningkatkan kualitas dan tingkat keamanan produk. Kedua, menjelaskan prosedur sanitasi untuk digunakan di tempat kerja. Yang ketiga, memberikan jadwal prosedur sanitasi. Keempat, memberikan landasan untuk memonitoring di tempat kerja. Yang kelima, mendorong perencanaan untuk menjamin tindakan koreksi. Yang keenam, mengidentifikasi tren dan mencegah terjadinya kembali. Yang terakhir, membawa perbaikan berkelanjutan di tempat kerja. Selanjutnya adalah manfaat SSOP. Manfaat SPO sanitasi dalam menjamin sistem keamanan produksi pangan antara lain, yang pertama, memberikan jadwal pada prosedur sanitasi. Yang kedua, memberikan landasan program monitoring berkesinambungan. Ketiga, mendorong perencanaan yang menjamin dilakukannya koreksi bila diperlukan. Yang keempat, mengidentifikasi kecenderungan dan mencegah kembali terjadinya masalah. Kelima, menjamin setiap personil mengerti sanitasi. Keenam, memberi sarana pelatihan yang konsisten bagi personil. Yang terakhir, ketujuh, meningkatkan praktek sanitasi dan kondisi di unit usaha. Yang selanjutnya mengenai cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Good Manufacturing Practice atau pedoman cara produksi pangan yang baik, menurut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, pedoman cara produksi yang baik untuk pangan olahan harus memperhatikan aspek keamanan pangan dengan cara yang pertama, mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Yang kedua, mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya. Yang ketiga, mengendalikan proses berupa pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan. Cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau CPPB IRT. Menurut Perka BPOM nomor HK 03.123.04.12.2206, aspek-aspek tersebut terdiri dari lokasi dan lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, tata letak peralatan produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang, suplai air atau sarana penyediaan air, fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi,
kesehatan dan higien karyawan, pemeliharaan dan program higien dan sanitasi, penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, yaitu mengenai kemasan pangan IRT diberi label yang jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen dalam memilih, menangani, menyimpan, mengolah, dan mengonsumsi pangan IRT. Pengawasan oleh penanggung jawab, penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi, yang kemudian terakhir pelatihan karyawan. Yang keenam, penggunaan bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan atau disingkat dengan BTP, bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan atau bentuk pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 73, PP Nomor 86 Tahun 2019 Pasal 1, Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 1. Penggunaan BTP harus sesuai dengan peruntukannya dan memberikan fungsi tertentu bagi pangan. Penggunaan BTP yang dilakukan secara bijak dapat memberikan manfaat yang baik untuk peningkatan mutu produksi pangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, terdapat 20 jenis BTP yang diizinkan sebagai berikut. Yang pertama, anti buih, anti kempal, antioksidan, bahan pengkarbonasi, garam pengemulsi, gas untuk kemasan, humektan, pelapis, pemanis termasuk pemanis alami dan pemanis buatan, pembawa, pembentuk gel, pembuih, pengatur keasaman, pengawet, pengembang, pengemulsi, pengental, pengeras, penguat rasa, peningkat volume, penstabil, peretensi warna, perlakuan tepung yang termasuk warna alami maupun sintetis, tropolin, sekuestran, dan perisa. Yang ketujuh adalah persyaratan label dan iklan pangan. Bahwa salah satu tujuan pengaturan pembinaan dan pengawasan pangan adalah terciptanya perdagangan pangan yang jujur, di mana label dan iklan pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Yang kedua adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Fungsi dan tujuan pemberian label pada pangan. Yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, label menentukan kelas produk. Yang ketiga, label menggambarkan beberapa hal mengenai produk atau di dalamnya adalah siapa pembuatnya, di mana dibuat, kapan dibuat, apa saja isinya, bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana cara menggunakannya secara aman. Yang terakhir adalah label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Berikut ini adalah syarat-syarat dalam pemberian label pada pangan. Yang pertama, ada nama produk, yang di dalamnya terdiri atas nama jenis pangan olahan yang merupakan pernyataan atau keterangan identitas mengenai pangan olahan. Yang kedua, ada komposisi atau bahan baku, yaitu pencantuman daftar bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan. Yang ketiga, berat bersih atau isi bersih, yang merupakan informasi mengenai jumlah pangan olahan di dalam kemasan atau wadah dicantumkan dalam satuan metrik. Yang keempat, ada nama dan alamat produsen. Yang kelima, ada waktu kadaluarsa, yaitu merupakan batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen. Yang keenam, ada kode produksi. Yang ketujuh, ada izin PIRT. Yang kedelapan, ada logo halal.
Demikian penyuluhan tentang kelayakan pangan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.